Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1C Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kode etik profesi akuntan menuju era global. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota 1C terlebih dahulu, yaitu ada Arvin Nathanael, Yulita Delvianti, Siska Natalia, Sela Dwi Septiani, Syalaisa Labibah, dan Elsa Nur Ananda. Adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu diantaranya tantangan profesi akuntan global, kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat, kode etik profesi akuntan di beberapa negara di luar Amerika Serikat, Sarbanes-Oxley Act, kode etik profesi akuntan IFAC, prinsip-prinsip fundamental etika, dan profesi akuntan Indonesia dan IFAC. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk kepada pembahasan materi. Check it out! Selanjutnya, tantangan profesi akuntan global. Pada abad ke-20 dapat dikatakan ada 3 aliran akuntansi dan audit yang dominan diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu pertama, sistem Anglo-Saxon yang dimotori oleh Amerika Serikat. Yang kedua, sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Yang ketiga, sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Sebagaimana dikatakan oleh Duska dan Duska pada tahun 2005, sedikitnya ada 6 manfaat dari kode etik profesi, yaitu pertama, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Yang ketiga, dapat memberikan tuntunan, terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu. Yang keempat, kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan. Yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Selanjutnya kita akan membahas kode etik profesi akuntan di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Ada banyak contoh kode etik profesi akuntan yang berlaku di banyak negara. Beberapa kode etik yang berlaku di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Australia tidak banyak berbeda. Pada buku Sukrisno Agus di tabel 8.2, di sana menjelaskan mengenai ringkasan kode etik profesi akuntan Kanada. Teman-teman bisa langsung baca sendiri ya. Sarbanes-Oxley Act, badai skandal keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika secara nyata yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat, yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama, sempat menggoncang bursa saham dan perekonomian Amerika Serikat. Akibat berbagai skandal ini, pemerintah dan lembaga legislatif Amerika Serikat segera mengeluarkan undang-undang yang sangat terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Pada buku auditing pemeriksaan akuntan milik Sukrisno Agus pada tahun 2004, terdapat ringkasan mengenai pokok-pokok yang diatur dalam SOX, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode etik profesi akuntan atau International Federation of Accountant.
A. Struktur dan kerangka dasar kode etik IFAC. Dalam struktur dan kerangka dasar kode etik IFAC ini terdapat 6 poin penting, yaitu yang pertama, ciri yang membedakan profesi akuntan, yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan adalah untuk melayani kepentingan publik. Yang kedua, tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien atau atasan, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Ketiga, tujuan atau objektif dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan. Yang kelima, keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai bila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip-prinsip fundamental. Yang keenam, prinsip-prinsip fundamental ini hanya dapat diterapkan jika seorang akuntan memiliki sikap independen. Poin B, proses menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi keadaan yang menciptakan ancaman terhadap independensi seperti kepentingan pribadi, review diri, advokasi, keakraban, dan intimidasi. Poin kedua, eliminasi ancaman dengan menerapkan pengamanan kepada profesi, legislasi, regulasi di dalam klien dan di dalam firma. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip fundamental etika. Yang pertama yaitu integritas atau integrity, yaitu seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua ada objektivitas atau objectivity, yaitu seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawa pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesionalnya. Lalu yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian, yaitu seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan pada perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional ini harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Yang keempat ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan profesional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan atau pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada perilaku profesional, yaitu seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Di sini saya akan membahas tentang profesi akuntan Indonesia dan IFAC. Profesi akuntan Indonesia mengikuti standar profesional yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat. Namun, masuknya era globalisasi menuntut adanya sistem yang menyeluruh, yaitu sistem yang dapat diberlakukan oleh semua negara. Hal ini yang menjadi sumber utama pembentukan sistem profesi akuntansi yang universal yang dapat diterapkan dan diterima di seluruh dunia. Sehingga standar yang mengatur profesi akuntansi menjadi satu kesatuan yang diterapkan di seluruh negara. Menyadari hal tersebut, IAI berkali-kali mengadakan diskusi dan pembicaraan sekitar kesiapan IAI untuk mengadopsi standar-standar teknis dan kode etik internasional dengan memanfaatkan berbagai forum seperti kongres, seminar, lokakarya, pelatihan, dan lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!